Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Wahyu Aji Prastia dari kelas Imunologi 3B. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang antibodi monoklonal dan poliklonal sebagai terapi deteksi COVID-19. Antibodi monoklonal dan poliklonal sebagai terapi deteksi COVID-19. Antibodi monoklonal merupakan protein buatan yang mengikuti atau meniru sistem kekebalan tubuh manusia untuk melawan antigen berbahaya seperti virus. Antibodi monoklonal adalah antibodi yang spesifik mengenali satu antigen. Antibodi monoklonal diproduksi dengan menggabungkan sel B atau sel imun yang normal dengan sel tumor dan selanjutnya dinamakan sel hibridoma. Mekanisme kerja dari antibodi monoklonal adalah dengan mengikat protein spike virus SARS-CoV-2 sehingga mencegah masuknya virus ke dalam sel tubuh dan mencegah infeksi SARS-CoV-2. Antibodi monoklonal secara signifikan mengurangi resiko kematian hingga 72% pada pasien bergejala ringan dan 70% pada semua pasien yang terinfeksi COVID-19. Produksi antibodi monoklonal. Produksi antibodi monoklonal ini terdiri dari 4 tahap, yaitu dengan menggunakan tikus. Yang pertama, tikus disuntik antigen agar menghasilkan antibodi. Selanjutnya, sel penghasil antibodi diambil dari limpa tikus dan kemudian sel penghasil antibodi didifusikan. Kemudian akan terbentuk sel hibridoma. Yang selanjutnya, terapi antibodi monoklonal terhadap COVID-19 atau coronavirus. Infeksi coronavirus berawal ketika reseptor target pada permukaan sel pejamu berinteraksi dengan domain pengikat reseptor yang terletak pada glikogen spike. Interaksi ini akan memicu fusi antara membran virus dan membran plasma. Kemudian, pembelahan protein spike melalui mekanisme proteolitik akan menyebabkan fusi membran virus dan sel pejamu. Lalu, proses infeksi virus terjadi. Selanjutnya, virus akan memasuki sel pejamu dan bereplikasi sehingga membentuk lebih banyak genom virus. Glikoprotein amplop dan nukleokapsid baru. Partikel virus yang lengkap kemudian masuk ke dalam kompartemen retikulum endoplasma Golgi. Lalu terselubung dalam vesikel dan akhirnya dilepaskan ke dalam tubuh pejamu. Berdasarkan patogenesis tersebut, pilihan terapi molekul spesifik terhadap SARS-CoV-2 perlu diarahkan untuk menghambat setiap siklus hidup virus. Hal ini dapat dicapai dengan menggunakan antibodi monoklonal penetral anti-SARS-CoV-2 atau antibodi monoklonal anti-ACE2. Di sisi lain, struktur protein spike yang terlibat dalam proses masuknya virus dan komponen antigen yang dapat memicu respons imun turut menjadikan protein spike sebagai target terapi antibodi monoklonal terhadap SARS-CoV-2. Secara spesifik, domain pengikat reseptor atau reseptor binding domain atau RBD pada subunit S1 dalam glikoprotein spike SARS-CoV-2 yang berinteraksi dengan reseptor sel pejamu dan menjadi target terapi antibodi monoklonal untuk menghambat proses masuknya virus ke dalam sel. Kemiripan struktur dan fungsi protein spike dari SARS-CoV-2 dan SARS-CoV yang cukup tinggi, yaitu 77%, menjadi salah satu alasan pemilihan molekul tersebut sebagai target antibodi monoklonal. Sejumlah penelitian menemukan bahwa RBD pada SARS-CoV-2 memiliki afinitas yang lebih tinggi daripada RBD pada SARS-CoV terhadap reseptor ACE2. Tetapi, walaupun kemiripan struktur cukup besar, RBD pada SARS-CoV-2 sangat berbeda dari SARS-CoV dalam hal residu pada ujung rantai C. Perbedaan ini cukup berdampak pada pengaruh antibodi monoklonal terhadap SARS-CoV yang ternyata memiliki luaran berbeda terhadap SARS-CoV-2. Walaupun perkembangan teknologi yang ada telah memungkinkan produksi antibodi monoklonal secara cepat, aman, dan masif, beberapa ahli memberikan sejumlah catatan tentang hal-hal yang perlu diperhatikan dalam
penggunaan terapi bagi pasien COVID-19 ini. Dalam pertimbangan penggunaan antibodi monoklonal itu dibagi menjadi tiga. Yang pertama, penggunaan antibodi monoklonal tidak selalu memberikan efek yang signifikan terhadap luaran klinis pada COVID-19 derajat berat seperti yang ditunjukkan pada penggunaan antibodi monoklonal terhadap infeksi influenza dan respiratory syncytial virus atau RSV. Yang kedua, desain antibodi monoklonal harus cukup spesifik untuk menghentikan masuknya virus dan replika virus, guna mencegah efek yang tidak diharapkan pada jaringan non-target yang berpotensi menimbulkan gangguan fungsi organ. Lalu yang terakhir, pengawasan ketat selama penggunaan antibodi monoklonal yang diterapkan dalam protokol penelitian harus dapat pula dilaksanakan dalam situasi klinis nyata guna memantau risiko efek samping, seperti peningkatan kekebalan imbas antibodi. Yang selanjutnya, pemberian terapi antibodi monoklonal pada pasien COVID-19. Pemberian antibodi monoklonal pada pasien COVID-19 ini dibagi menjadi 6. Yang pertama, pasien berusia lanjut, kemudian obesitas, memiliki penyakit kardiovaskular termasuk hipertensi. Yang keempat ada diabetes mellitus tipe 1 dan tipe 2, memiliki penyakit ginjal kronis termasuk pasien dialisis. Dan yang terakhir memiliki penyakit hati kronis. Selanjutnya, saya akan membahas antibodi poliklonal. Antibodi poliklonal merupakan campuran heterogen yang biasanya diproduksi oleh klon sel B yang berbeda dalam tubuh. Mereka dapat mengenali dan mengikat banyak epitop antigen tunggal. Antibodi poliklonal diproduksi dengan menyuntikkan imunogen ke hewan. Setelah disuntik dengan antigen spesifik untuk memperoleh respons imun primer, hewan diberi imunisasi sekunder bahkan tersier untuk menghasilkan titer antibodi yang lebih tinggi terhadap antigen tertentu. Setelah imunisasi, antibodi poliklonal dapat diperoleh langsung dari serum atau darah yang telah memiliki protein pembekuan dan sel darah merah dihapus, atau dimurnikan untuk mendapat solusi yang bebas dari protein serum lainnya. Yang selanjutnya, terapi antibodi poliklonal terhadap COVID-19 atau coronavirus. Terapi antibodi poliklonal seperti terapi plasma konvalesen adalah pengambilan darah plasma dari penyintas COVID-19 dengan target memberikan antibodi yang muncul selama respons tubuh saat terinfeksi. Plasma konvalesen mengandung antibodi poliklonal dalam serum penyintas yang sedang dalam masa pemulihan. Plasma konvalesen bekerja pada target gen spike dan target gen lainnya. Dengan begitu, antibodi poliklonal mampu menetralisir virus. Jadi, dapat disimpulkan bahwa antibodi monoklonal dan poliklonal ini dapat disebut sebagai vaksin sementara, terutama pada orang yang beresiko tinggi terpapar COVID-19 seperti pekerja esensial. Antibodi monoklonal sangat berpotensi untuk mencegah infeksi SARS-CoV-2 pada populasi dewasa yang rentan, yaitu pekerja di fasilitas perawatan jangka panjang, pasien COVID-19 yang menjalani rawat jalan, dan pasien COVID-19 yang memerlukan hospitalisasi. Jadi, antibodi monoklonal dan poliklonal ini aman dan efektif bekerja untuk mengurangi perkembangan COVID-19. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.